Jadi kata bebinjat itu kan diartikan sebagai seolah-olah ada seorang anak yang lahir tanpa ayah yang jelas. Om Swastiastu, sahabat renungan Dharma yang berbahagia. Kali ini kita akan memperbincangkan sebuah kalimat yang tercetus dari guru virtual saya. Beliau adalah Empu Jaya Acarananda. Beliau juga sering disebut Ida Pandita Empu Nabe Jaya Acarananda. Ya, beliau memang salah satu guru virtual saya. Walaupun mungkin beliau tidak pernah mengakui hal ini. Namun itulah dia. Karena kenyataannya saya banyak belajar dari tayangan-tayangan beliau ini. Ya. Namun kali ini saya tidak belajar. Hanya ingin berbincang dengan para sahabat renungan Dharma tentang sebuah tayangan yang memunculkan beliau, dan dalam salah satu wacananya beliau mengatakan bahwa pemangku tanpa nabe adalah mangku bebinjat. Nah ini ya, walaupun saya menganggap beliau sebagai guru, mungkin juga sebagai sahabat ya, tetapi mungkin untuk kata yang satu ini saya ingin memberikan reaksi. Ya tentu saya tidak ingin beliau tersinggung kemudian. Bagaimanapun juga beliau tetap guru saya. Kata bebinjat yang beliau cetuskan ini terkait dengan mangku yang tanpa nabe, lalu dianggap sebagai mangku bebinjat. Pertama mungkin kita harus paham, bebinjat itu sebetulnya sebuah kata yang jauh dari sesuatu yang baik. Ya, mungkin malah saya berpikir bahwa kata bebinjat jangan sampai muncul di kalangan masyarakat Hindu. Walaupun kata itu ada, ya, tapi sudahlah. Karena apa? Kata yang satu ini seringkali membuat orang kecewa, marah, bahkan sakit hati. Apalagi dikatakan hanya karena ada misalnya para pemangku kita yang menjadi mangku ataupun yang dipanggil mangku oleh umat tanpa melalui proses inisiasi oleh sang guru nabi misalnya. Tapi nyatanya tidak sedikit mangku seperti ini. Ya. Jadi kata bebinjat itu kan diartikan sebagai seolah-olah ada seorang anak yang lahir tanpa ayah yang jelas. Bahkan beliau juga mengatakan sambil bergurau. Ya saya tahu beliau ini kan memang hobinya bergurau. Mengatakan bahwa oh jangan-jangan ada anak yang ayahnya rame-rame. Tapi ya saya mohon janganlah ada kata-kata mangku bebinjat. Walaupun beliau-beliau itu menjadi atau berperan ataupun dipanggil sebagai seorang pemangku, ya janganlah dikatakan bebinjat hanya karena tidak ada nabinya. Kenapa kemudian tidak dilakukan langkah-langkah, misalnya dengan memberikan peluang kepada beliau-beliau itu untuk apa? Untuk pendalaman, untuk meningkatkan kemampuannya sebagai pemangku. Misalnya katakan saja bahwa ayolah mari kita meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Nah, jadi sebetulnya ada yang lebih penting lagi dari kata-kata bebinjat ini, yaitu jujur saja tidak sedikit para pemangku kita memang terbatas dalam hal taksu kepemangkuan. Nah, kita paham bahwa kadang-kadang proses poinan pemangku tidak dipersiapkan dengan baik. Artinya apa? Pembekalannya terkait dengan misalnya track recordnya. Karena tidak sedikit mangku-mangku kita sebelum diinisiasi menjadi seorang pemangku melakukan hal-hal yang membuat beliau-beliau cuntake. Misalnya, mungkin ada yang keruron, ya, calon
pemangku istri keluron. Atau ada yang menguburkan aborsi, ada. Dan ini kan menimbulkan sebuah kecuntakaan yang luar biasa, yang tidak mudah untuk dinetralkan. Memang ada. Nabi mengatakan bahwa nanti dalam proses inisiasi ini kan ada penyucian, ada prayaschita. Pertanyaannya adalah, ini juga perlu saya tanyakan kepada Hindu Pandita sang guru, ya. Apakah benar semua proses prayaschita menjadi seorang pemangku berhasil dengan baik? Belum tentu, belum tentu. Nah, ini yang menyebabkan apa? Kualitas seorang pemangku malah minim. Nah, ini yang harus dicari tahu dan diperbaiki. Oleh karena itu, saya sering mempertanyakan, begitu banyak ribuan kita punya pemangku, tapi bagaimana dengan tingkat taksu kepemangkuannya? Apakah setelah beliau ini diinisiasi menjadi seorang pemangku, lalu oleh sang nabi diberikan atau diturunkan mantra taksu kepemangkuan, atau lupa, atau hanya diinisiasi kemudian tinggalkan, diwinten sebagai pemangku, tetapi pembinaannya secara berkesinambungan sampai betul-betul mumpuni sudah pernah dilakukan, ataukah hanya sekedar diwinten lalu ditinggalkan dan dibiarkan beliau mencari sendiri sehingga taksu kepemangkuannya juga tidak jelas? Nah, ini jadi kalau menurut saya seorang pemangku yang diinisiasi oleh sang nabi dan dianggap sebagai mangku yang tidak bebinjat, apakah juga ada jaminan bahwa sang mangku betul-betul memiliki taksu? Nah, karena katanya apa? Banyak mangku-mangku kita yang mengeluhkan hal ini. Sehingga dalam melayani umat, khususnya manusianya misalnya, banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Tidak sidaning don. Ini seharusnya lebih penting daripada kita mempermasalahkan mangku bebinjat atau mangku tidak bebinjat. Karena apa? Yang penting atau yang utama tidak lain adalah taksu kepemangkuan. Taksu kepemangkuan yang akan menjadi jaminan ketika beliau itu melayani umat. Ya, karena beliau adalah ujung tombak yang paling banyak bersentuhan dengan umat. Agak berbeda dengan sang nabi yang tidak seperti mereka. Maka seringkali para pemangku kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari umatnya sendiri. Karena banyak umat yang meragukan. Dan banyak juga pemangku yang menyadari bahwa mereka masih kekurangan. Jadi mereka masih memerlukan pembinaan. Memang kita punya PSN. Ya, kita punya PSN. Pinandita Sanggraha Nusantara. Apakah yang sekarang ini misalnya Pak Mangku Gede pasti menyadari dan punya program bagaimana meningkatkan taksu kepemangkuan para pinandita kita? Tidak hanya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sekedar pemahaman-pemahaman, tapi tidak melakukan pengisian, tidak melakukan penyepuhan, revitalisasi, sehingga para pemangku kita, para pinandita kita mengalami peningkatan. Tidak hanya dalam kemampuan secara teknis, tetapi juga secara spiritual. Saya kira ini lebih penting daripada kita mempermasalahkan mangku bebinjat, mangku bukan bebinjat, mangku dengan nabi, mangku tanpa nabi. Terus terang, saya juga sebetulnya termasuk dalam kategori mangku tanpa nabi. Namun saya belajar banyak, termasuk saya belajar dari Hindu Pandita Empu Nabe Jaya Acarananda ini. Saya belajar walaupun mungkin beliau tidak secara offline misalnya. Namun saya belajar dari online beliau, dalam tayangan-tayangan beliau. Saya melihat dan mendapatkan banyak hal di sana.
tidak punya nabe sejauh ini. Tetapi perilaku kepemangkuan mungkin saya sudah laksanakan. Artinya apa? Tadi saya sampaikan sekilas bahwa tidak cukup seorang pemangku itu hanya berbusana dan menggunakan tanda putih-putih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi yang lebih penting sebetulnya perilaku. Dan mungkin ini bukan hanya Pinandita, bukan hanya pemangku. Sulingeh pun juga demikian. Tidak hanya beliau tampil dengan wujud busana seperti siwa, tetapi juga perilaku. Pilihannya adalah apakah kita hanya ingin tampil secara fisik, tetapi perilaku kita jauh daripada harapan, jauh daripada keinginan umat, jauh daripada yang ingin diposisikan oleh umat sebagai linggihannya siwa. Tentu ini yang menjadi harapan. Nah, demikian juga para pemangku kita. Tidak hanya cukup seperti itu, tapi lebih daripada itu. Umat punya harapan. Pemangku kita itu setiap saat akan mampu memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh umat dalam kesehariannya. Sehingga nantinya seorang pemangku dengan taksub kepemangkuan yang memadai serta bimbingan dan pembinaan dari para sulingih kita, walaupun bukan nabenya, bimbingan ini akan mengantarkan mereka itu menjadi tumpuan dan harapan umat, sehingga umat Hindu ini akan mampu mengarahkan dirinya menuju kondisi sehat lahir batin, makmur, dan sejahtera. Inilah harapannya mereka sebetulnya terhadap para pemangku ini. Jadi, ini barangkali tugas para nabenya, para gurunya, agar selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi para pemangku ini, sehingga harapan umat akan terpenuhi. Ya, kemudian juga profesi seorang pemangku, ya, memang bukan profesi seperti halnya profesi-profesi yang lain, tapi itu menjadi sebuah keinginan, sebuah tujuan dari umat. Alangkah indahnya kalau kita kemudian memiliki mangku-mangku. Entah itu ada nabenya, entah itu tanpa nabe, tapi dia berperilaku sebagai seorang pemangku dan mampu melayani umat. Itulah harapan. Jadi, sahabat Renungan Dharma, apapun yang saya sampaikan ini hanya merupakan sebuah cetusan hati dan sebetulnya berasal juga dari para mangku, khususnya yang ada di luar Bali, mangku-mangku Jawa misalnya. Mereka sangat merindukan yang namanya taksub kepemangkuan. Ya mungkin juga dari daerah lain misalnya Kalimantan, ya Sulawesi, Maluku, dan lainnya. Semua berharap untuk memiliki taksub kepemangkuan yang memadai sehingga mampu mengantarkan umatnya ke arah yang sehat, makmur, dan sejahtera. Inilah harapan kita semua. Dan akhirnya saya sendiri juga berharap agar pertama, kata-kata bebinjat mohon dihilangkan. Karena apabila kita mengacu kepada Sarasa Muscaya, jelas disebutkan mendapat tubuh manusia itu tidak mudah dan itu anugerah. Sehina apapun kita, tapi kita masih bisa menggunakan tubuh manusia ini, maka itu anugerah dan kita tidak pantas memojokkan mereka, menghina mereka, ataupun menyebut mereka sebagai bebinjat. Sarasa Muscaya, bayangkan. Nah sekarang kalau kita mengatakan bahwa hanya karena dia tidak punya seorang ayah, lalu kita katakan bebinjat dan kita marginalkan mereka, bagaimana halnya dengan Sarasa Muscaya yang sudah jelas-jelas mengatakan bahwa wujud manusia itu bukan sembarangan dan tidak mudah didapat. Nah ini, jadi yang kedua apa? Kita harus mencoba mencari tahu kenapa seseorang lahir dengan status bebinjat. Kenapa? Ada apa dengan sang Punarbawa?
kenapa sang penerbawa kok mendapatkan badan seperti itu. Jadi saya kira kata bebinjat ini akan menjadi sebuah kontradiksi dengan apa yang disebutkan dalam Sarasa Muscaya dan salah satu serada kita, yaitu Punarbawa. Jadi alangkah indahnya kalau kita berhati-hati, tidak sembarang-sembarang mengatakan bebinjat. Bukan hanya anak bebinjat, bahkan mangku bebinjat pun sebetulnya sudah tidak pantas itu kita sebutkan dalam kehidupan keseharian umat ini. Ya. Nah, saya kira demikian. Baiklah, kita merenung, bersama-sama merenungkan apakah ada sesuatu yang salah dalam kehidupan ini. Semoga wacana ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.